Assalamualaikum sahabat sehat. Ngopi yuk, Bray. Ini baru Ngopi Bray, ngobrol penuh inspirasi bersama RSI Jemur Sari. Hari ini kita akan ngobrol tentang suasana panas dengan salah satu dokter di RSI Jemur Sari yang lagi hits sekali, dengan Dokter Dani. Apa kabar Dokter Dani? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas-panas gini, kira-kira gimana nih Dok? Kan cuacanya lagi panas banget, sampai minum tuh kayaknya nggak ada habis-habisnya. Bener banget. Gitu. Saya juga gitu ngerasa panas, haus ya, tapi tetap hati harus adem. Hati harus adem. Gimana mendinginkan kalau panasnya cuaca nih gini? Kayaknya seluruh dunia lagi dengan panas. Kira-kira kenapa ya Dok kayak gini kok panas banget? Ya memang kalau kita baca berita ya, memang beberapa minggu terakhir bahkan mungkin beberapa bulan itu di seluruh dunia itu ada serangan heat wave ya, gelombang panas. Tapi alhamdulillah sebenarnya di negara kita tidak terserang heat wave juga. Ada beberapa negara Asia misalnya Cina, India, Thailand, mereka terkena serangan heat wave ini. Tapi tidak dengan Indonesia. Membayangkan tidak kena dampak Indonesia aja sepanas ini apalagi. Iya. Kenapa? Alhamdulillah kita hidupnya di negara di garis khatulistiwa ya, jadi tidak terkena dampak-dampak yang ekstrim termasuk suhu ya. Sedangkan yang negara yang terdampak itu biasanya di lintang menengah atau atas ya. Jadi seperti ibaratnya kayak katanya Kus Plus dalam kolam susu ya. Tiada badai, tiada topan kau temui. Nah, sama di Indonesia juga, kalaupun ada badai nggak kayak di luar negeri. Masih ya, aman ya Dok? nggak kayak film-film Hollywood itu. Ya. Nah, jadi memang ada beberapa kejadian peningkatan suhu ya, cuaca panas lebih dari biasanya di Surabaya, apalagi yang kayaknya kalau di gambaran planet itu jaraknya lebih dekat ke matahari daripada bulan ya. Sering tuh banyak tuh di Instagram tuh. Gitu ya. Kenapa kok Surabayanya sekarang juga ikut panas? Sebetulnya itu efek dari posisi matahari ya, gerakan semu matahari akibat dari rotasi bumi sebetulnya. Tapi matahari saat ini berada di sebelah selatan khatulistiwa. Otomatis jaraknya ke Surabaya lebih dekat daripada bulan-bulan sebelumnya. Makanya kita terasa lebih panas gitu. Dapat ilmu baru. Selain dari segi kesehatan juga ada ilmu tentang dunia. Panasnya yang kayak gini ya Dok, ya, ekstrim banget nih. Efeknya akan apa sih Dok ke tubuh yang kira-kira bakal terjadi ke tubuh gitu karena efek panas ini tadi Dok? Ya, tentunya kondisi kayak gini akan memberikan efek ke masyarakat ya, ke manusia. Tidak seperti kondisi pada umumnya ya. Apa saja yang bisa terjadi? Banyak hal ya. Yang pertama bisa terjadi dehidrasi. Dehidrasi itu apa? Kekurangan cairan. Gejalanya kalau ringan sering haus, cepat lelah ya. Kalau misalnya berlanjut tidak diberi cairan, bisa sampai tahap lanjut denyut jantung jadi lebih cepat, suhu tubuh meningkat, bahkan sampai bisa pingsan. Ya. Kemudian yang kedua, kulit kita juga bisa menderita akibat panas ini ya, karena ada paparan langsung ke matahari sehingga bisa timbul iritasi. Kemudian kulit yang kering juga bisa menimbulkan pecah-pecah dan luka gitu. Yang ketiga adanya heat stroke. Heat stroke ini sengatan panas ya. Jadi ibaratnya kalau sekarang ini kita taruh telur ya, dipecah di aspal mungkin jadi mateng. Nah itu kalau kita di bawah matahari terus-terusan, lama-lama protein kita juga mateng. Jadi rusak ya. Kemudian bagi yang punya masalah pernafasan ya, misalnya pasien-pasien yang asma, yang PPOK ya, PPOK itu penyakit paru obstruktif kronis ya, sering sesek gitu. Dengan adanya kondisi panas seperti ini ya, cuaca kemarau yang tanpa hujan, polusi udara itu rupanya tetap ada ya, yang kalau di musim penghujan dibersihkan, diguyur dengan hujan, tapi pada musim kemarau ini ditambah dengan cuaca panas yang ekstrim, suhu yang meningkat, itu polusi udara tetap ada. Dan hal itu bisa menyebabkan iritasi bagi yang menghirup. Apabila pasiennya sudah punya asma atau PPOK, iritasi tadi bisa menimbulkan atau memicu serangan sesak. Selanjutnya ada juga peningkatan tekanan pada jantung ya, ini khususnya pada pasien-pasien yang punya
penyakit kardiovaskuler, hipertensi, stroke dan sebagainya ya. Hal ini bisa memicu timbulnya serangan, bahkan yang sudah pernah stroke bisa kena serangan ulang dan sebagainya. Karena dari panasnya ini tadi. Iya, betul sekali. Selain itu panas juga membuat gangguan kesehatan mental ya. Kita sendiri merasakan ya, kalau gerah itu Gerah banget. pengennya emosi aja gitu ya. Betul, Nah, Dok. Kalau sama. bisa dikalungin aja kipas biar dingin rasanya, gitu Dok. ya. Nah, sama pasien-pasien yang sudah ada gangguan ya pada mentalnya, dalam kondisi panas seperti ini juga bisa memicu kegelisahan, kemudian gangguan tidur, apalagi kalau mereka nggak punya akses terhadap pendingin udara, gitu ya. Dan pada pasien-pasien yang punya penyakit kronis seperti diabetes mellitus, ya, asma, ginjal dan sebagainya, kondisi cuaca panas ini juga bisa menimbulkan perburukan kondisi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, beberapa pengaruh cuaca panas terhadap kesehatan kita. Banyak ya ininya bisa nyebar ke seluruh tubuh dari Iya. paru-paru, jantung sampai ke betul ginjal. sekali. Tadi dokter sempat membahas tentang heat stroke. Sebenarnya apa sih, Dok, yang dimaksud dengan heat stroke itu sendiri? Di cuaca panas kayak gini kayaknya cocok banget nih kita bahas kan. Iya, Heat stroke iya. tuh kayaknya serem tuh kayaknya. Ya, jadi heat stroke ini bahasa Indonesianya sengatan panas. Apa sih sengatan panas itu? Itu kondisi kalau kita terpapar matahari terus-menerus ya sampai menimbulkan kerusakan di tubuh kita. Tadi saya contohkan ya. Kalau telur ditaruh di aspal mungkin jadi mateng. Ibaratnya seperti tubuh kita, protein yang di otak kita atau di organ lain juga bisa mateng ya. Nah, kalau misalnya mateng terjadi kerusakan protein, tentunya ya organnya rusak. Ya, gejalanya apa? Biasanya karena panas sekali gitu. Kemudian otak kita punya pengatur panas. Ya, ibaratnya kalau di AC itu punya termostatnya gitu. Nah, itu fungsinya rusak. Sehingga suhu tubuh di dalam tubuh kita sendiri, suhunya itu meningkat. Seperti demam gitu ya, kalau kita kena infeksi kan demam, itu termostatnya disetel oleh tubuh supaya menangani kuman-kumannya dengan cara meningkatkan suhu. Nah, ini karena akibat paparan yang lama, kemudian termostatnya itu menyetel suhu tubuh kita sendiri demam sampai bisa 40 derajat atau lebih kalau diukur. Nah, kondisi yang ekstrim seperti itu kalau tidak segera diatasi itu menimbulkan kerusakan protein termasuk di otak. Sehingga akibatnya bisa fatal ya. Dan bisa menyebabkan kerusakan yang permanen. Nah, terus selain terjadi peningkatan suhu tubuh, denyut jantung juga meningkat, bahkan bisa lebih dari 120 kali per menit. Kemudian bisa sampai kehilangan kesadaran yang diawali dengan pusing, sakit kepala dan sebagainya gitu ya. Nah, kejadian heat stroke ini terutama harus kita waspadai pada kelompok-kelompok yang rentan. Contohnya Apa saja? Itu kelompok yang usianya ekstrim, misalnya anak-anak kecil atau orang yang lanjut usia ya. Kemudian kondisi khusus ya, orang yang sudah memiliki penyakit kronis ya, diabetes mellitus, sakit ginjal dan sebagainya, jantung. Juga ibu hamil yang membutuhkan cairan yang cukup ya masa kehamilannya, dan juga pada orang-orang yang karena pekerjaannya dia menuntut aktivitasnya lebih banyak di luar rumah daripada di dalam rumah. Ya, mungkin itu. berarti heat stroke ini beda sebenarnya dengan stroke yang kita tahu orang-orang yang gitu ya, Dok ya. Jadi bukan stroke yang seperti saraf ya, tapi stroke di sini diartikan sebagai serangan, sengatan Dari panasnya itu dari tadi. panasnya. Yang bisa berdampak kemana-mana itu Iya. tadi. Benar-benar kalau udah panas, dehidrasi kayak gitu, pencegahannya biar tidak sampai terjadi ke sana tuh bagaimana gitu? Ya, jadi dalam menghadapi cuaca panas ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya. Sebetulnya sederhananya saya istilahkan dengan stay cool and hydrated. Ya, stay cool di sini bukan hanya tenang, tapi stay cool di sini adalah tetap sejuk. Jadi kalau misalnya ada naungan ya, kita bertepi dulu sampai kemudian kita lanjutkan perjalanan, atau mungkin menggunakan alat ya, bisa pakai payung, topi ya. Kemudian stay hydrated, sering minum ya, lebih banyak dari konsumsi biasanya
Kira-kira sampai berapa dok kalau dengan cuaca yang panas seperti ini? Ya, biasanya tanda-tandanya kalau masih haus berarti masih kurang cairannya. Itu Berarti saja. masih dehidrasi. Jadi tidak ada ukuran wah harus sekian liter karena tiap orang beda-beda berat badan dan sebagainya ya. Ada yang bilang kalau normalnya rata-rata 2 liter boleh, silakan asal nggak ada gangguan jantung atau ginjal. Tapi gampangnya gini aja, kalau masih haus berarti masih kurang gitu ya. Kemudian sebisa mungkin kita menghindari aktivitas outdoor khususnya pada pukul 11 sampai 16 karena di situ puncak-puncaknya serangan panas ini ya. Kemudian kalau misalnya ada akses ke pendingin udara itu lebih lebih baik ya. Sejuk sekali. Mungkin ya beli kipas angin lah di rumah atau gimana gitu ya. Jadi cooler ya. Nah, dan kalau misalnya ada anggota keluarga khususnya yang tadi ya kelompok rentan yang memiliki gejala-gejala atau berisiko, monggo silakan untuk memeriksakan diri di Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya. Bertemu langsung dengan Dokter Dani. Monggo. Kalau boleh tahu kapan prakteknya dok? Biar bisa langsung konsul sama Dokter Dani ini. Praktek saya setiap hari, kecuali hari Minggu. Oke. Tapi pada hari Minggu kedua, insya Allah saya praktek juga. Oke. Berarti bisa langsung datang ke RSI, konsultasi sama Dokter Dani tentang semua penyakit yang ingin ditanyakan. Saya mau tanya nih dok, kan tadi pencegahannya dengan menghindari keluar di yang panas, pakai payung gitu. Kalau misalnya terpaksa kita harus keluar siang hari, kadang kan banyak tuh yang naik motor mereka ketutupan kayak pakai jaket benar-benar tutup. Kayak gitu apa kan menurut saya apa panasnya nggak makin ada di dalam tubuh nggak menyebabkan lebih ke heat stroke dan lain-lain apa? Bagusnya gimana berarti dok kalau kayak gitu? Iya. Memang banyak yang melindungi diri dengan jaket dan sebagainya dan itu bagus karena mengurangi paparan langsung terhadap matahari ya. Selain matahari itu juga membuat kering dan kerusakan bagi orang-orang yang punya bakat berisiko juga menimbulkan kanker kulit juga bisa. Ya, karena itu saya setuju bahwa dilindungi dengan jaket dan sebagainya. Nah, apakah itu tidak malah bikin gerah? Nah, karena memang kelembapan di negara kita ini cukup tinggi sehingga dalam kondisi seperti itu sering keluar keringat lebih banyak dari biasanya dan itu perlu diatasi dengan minum yang cukup. Oh, berarti balance ya antara kita tutup dengan minum cairannya. Jadi tadi banyak. Stay cool dengan menggunakan jaket dan keep hydrated dengan minum. Benar. Minumnya cukup air putih aja atau kayak minum-minuman ya beberapa merek yang katanya yang kita nggak bisa sebut merek tapi pasti tahu lah yang dimaksud. Itu pilihan saja. Cuma yang misalnya cairan isotonik apa segala itu sebaiknya memang ada batasannya ya. Kemudian kita harus melihat juga kalau sudah ada disertai dengan teman hidup diabetes mellitus atau teman hidupnya penyakit jantung dan ginjal, tentu kita harus milih-milih cairannya juga ya. Iya betul. Berarti lebih amannya air putih mungkin. Lebih aman. Tapi ada nggak kondisi tertentu saat kita ngerasa kayak dehidrasi kayaknya perlu deh minum-minuman yang seperti ini? Boleh. Atau lebih baik air putih aja? Boleh, misalnya kalau misalnya kondisi yang keringat kita sangat berlebihan ya karena kerja fisik ya, mungkin kita angkat-angkat ya karena memang tuntutan pekerjaan, atau mungkin kita dalam kondisi tertentu lagi sakit, muntah-muntah, diare. Nah, itu bisa menggunakan cairan yang mengandung elektrolit ya, gampangannya oralit gitu aja tuh, membantu paling sekali. Gampang oralit memang sebenarnya ya. Oke. Sebenarnya seru banget ya ngobrolin itu, banyak banget yang bisa kita gali-gali. Kalau menurut dokter dari semua yang kita omongin ini, kesimpulannya intinya apa yang harus kita lakukan sih dok biar kita lebih aware dengan keadaan ini, kita tahu harus bagaimana, terus tips and trik terbaiknya bagaimana gitu dok. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang Indonesia dan khususnya Surabaya itu dilanda cuaca panas dalam beberapa minggu terakhir. Dan insya Allah masih tetap berlangsung sampai beberapa pekan sampai masuk ke musim hujan. Karena itu kita harus menjaga kesehatan kita ya. Kita harus cegah terhadap adanya dehidrasi, termasuk juga serangan panas tadi, heat stroke ya, dan kondisi-kondisi medis lainnya. Ya, karena itu untuk populasi rentan yang tadi saya sampaikan ya, usia lanjut, anak-anak, untuk pasien-pasien yang sudah memiliki kondisi penyakit kronis seperti diabetes, ginjal, hipertensi, jantung, stroke dan sebagainya. Kemudian orang-orang yang berisiko di luar rumah lebih lama itu harus berhati-hati
ya. Pencegahannya bagaimana? Stay cool and stay hydrated. Tetap sejuk dan juga minum secara teratur, ya. Dan apabila keluar rumah, segera lindungi tubuh kita. Prioritaskan upaya-upaya pencegahan daripada pengobatan dalam hal kasus-kasus ini, ya. Karena kita harus menyiapkan diri, karena kabarnya ya musim hujan masih panjang, masih lama. Betul sekali. Dan yang terakhir ya, apabila akibat cuaca panas ini ada gejala-gejala yang tidak biasanya, mohon jangan ditunda-tunda. Segera periksakan ke Rumah Sakit Islam Surabaya Jemur Sari untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Terima kasih. Nggih. Terima kasih banyak Dr. Dhani. Banyak sekali ilmunya yang sudah bisa diberikan. Semoga semua yang lihat acara podcast ini juga bisa mengambilkan ilmunya dan bisa diterapkan di dunia sehari-harinya, biar nggak banyak pasien-pasien yang dehidrasi atau terjadi kelainan yang lain seperti heat stroke dan lain-lain, dan bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih juga. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton acara ini. Semoga berkenan tetap melihat acara ini dan melihat yang lain, acara yang lain, atau mungkin ada request mau bikin acara apa dengan tema apa, biar kita tahu, kita bahas banget bareng-bareng. Nanti bisa di komen aja atau bisa request aja di DM di IG-nya RSI Jemur Sari. Saya Dr. Elka, pamit dulu. Assalamualaikum. Ngopi yuk, Bray.